Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Tria Maulina Desiska, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sintang. Berikut adalah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid. Guru perlu memperhatikan kebutuhan belajar murid-muridnya dengan lebih komprehensif agar dapat merespon lebih tepat kebutuhan belajar murid-muridnya. Adapun keputusan-keputusan yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid antara lain: 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Bagaimana guru menanggapi kebutuhan belajar muridnya. 3. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid. Tomlinson menyampaikan ada 3 aspek untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Terdapat 6 perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Yang pertama, bersifat mendasar hingga bersifat transformatif. Yang kedua, konkret hingga abstrak. 3. Sederhana hingga kompleks. 4. Terstruktur hingga terbuka. 5. Tergantung hingga mandiri. Dan yang keenam, lambat hingga cepat. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat setiap murid berbeda-beda. Yang ketiga, profil belajar murid. Tujuan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. 3. Berdiskusi dengan wali murid. 4. Mengamati murid ketika sedang bekerja. 5. Membaca rapot murid dari kelas sebelumnya. Dan yang keenam, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan format penyampaian materi, tetapi bukan mengubah standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses berkaitan dengan bagaimana murid memahami materi yang telah dipelajari. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. 3. Diferensiasi produk berkaitan dengan hasil kerja murid yang menunjukkan pemahaman murid terhadap suatu materi dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar murid. Adapun keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya antara lain, yang pertama kita lihat modul 1.1 keterkaitannya dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru dan berorientasi pada kebutuhan murid. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak
yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Serta guru juga harus memiliki peran sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas. Hal tersebut dilakukan agar guru dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Ketika seorang guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya, artinya guru tersebut sudah memenuhi kebutuhan muridnya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang keempat, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, harus ada nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang selalu dijalankan oleh murid dan guru, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di lingkungan sekolah. Sekian pemaparan materi koneksi antar materi modul 2.1 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.